Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan bukan berarti sebuah kekalahan. Memaafkan adalah sikap seseorang yang mengampuni kesalahan orang lain yang telah menyakiti dirinya. Jelasnya, memaafkan adalah sikap seseorang yang tidak menaruh rasa dendam atau melampiaskan kemarahan yang dirasakan olehnya dari seseorang yang telah menyakiti dirinya. Akan tetapi, ia lebih memberikan simpati, kasih sayang, dan tetap berbuat baik sekalipun terhadap orang yang telah menyakitinya. Di dalam bahasa Inggris, memaafkan adalah forgive, yang berdekatan sekali dengan kata forgot, melupakan. Memang dari satu sisi, memaafkan adalah sama dengan melupakan kesalahan orang lain dalam upaya memperbaiki hubungan yang harmoni di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Memang bagi sebagian orang, memaafkan menjadi sebuah kebutuhan yang primer karena dapat memperbaiki interaksi sosial yang sempat merenggang akibat permusuhan dan dendam. Melihat kepada konteks yang demikian itu, maka memaafkan memiliki efek sosial yang sangat besar. Maka dari itu dalam tradisi Jawa menyebutkan di dalam sebuah pepatah bahwa ngalah duwur wekasane, bahwa mengalah demi kebaikan akan berakhir dengan ketinggian atau kemuliaan. Al-Khalil dalam Maqabisul Lughah, beliau mengatakan bahwa seseorang yang paling berhak mendapatkan hukuman, lalu engkau membebaskannya, maka sesungguhnya engkau telah memaafkannya. Memang salah satu bentuk memaafkan adalah dengan membebaskan segala tuntutan dari orang yang telah membuat kesalahan kepada diri kita. Dan tentunya ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar pantas untuk mendapatkannya. Dengan pertimbangan bahwa ketika segala tuntutan dibebaskan darinya, ia akan insaf dan memperbaiki diri. Akan tetapi manakala pemberian maaf diberikan, tetapi kemudian ia akan melunjak atau akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih buruk, maka hukuman lebih tepat diberikan kepadanya. Menarik untuk dibahas memaafkan dari sudut pandang ajaran Islam. Ternyata Islam telah mengajarkan untuk memaafkan berlandaskan pada kenyataan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf, bukan pendendam. Kalau ia merasa akan benar selamanya, maka tidak akan muncul kesadaran untuk memaafkan orang lain. Jika pada hari ini ia tidak mampu memberikan maaf atas kesalahan orang lain, maka pada gilirannya ia pun akan susah untuk mendapatkan maaf dari orang lain atas kekeliruan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membalas keburukan dengan kebajikan. Surah Al-Fusilat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah menetapkan agar memaafkan menjadi karakter orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan baginya ampunan dan surga.
Surah Ali Imran ayat 134. Ajaran Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk menjauhi rasa dendam. Karena rasa dendam adalah bermuara pada permusuhan. Dan ketika permusuhan dibawa ke arena pertengkaran atau perkelahian, maka hasil akhirnya akan begitu mengerikan. Seperti digambarkan dalam sebuah pepatah, kalah menjadi abu dan menang pun menjadi arang. Ini akan sangat berbeda dengan sikap memaafkan yang berakhir dengan ampunan dan surga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah kehidupan yang mulia Rasulullah SAW dipenuhi dengan kisah-kisah agung tentang memaafkan kekeliruan orang lain. Sekalipun hinaan, cercaan, dan makian, bahkan upaya-upaya pembunuhan datang berulang kali kepada beliau. Akan tetapi ketika mereka yang melakukan kesalahan terhadap beliau mengakui kekeliruannya dan meminta maaf, maka Rasulullah SAW dengan sangat agung memberikan maaf kepada mereka. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang berdoa buruk kepada musuh-musuh beliau. Beliau mengatakan, "Saya dikirim ke dunia ini bukan sebagai laknat, tetapi saya dikirim ke dunia ini adalah sebagai rahmat." Sahih Bukhari. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini akan saya sampaikan beberapa kisah Rasulullah SAW dalam hal memaafkan, yang ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa memaafkan bukanlah sebuah kekalahan, tetapi justru menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan-kemenangan agung. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar berkenaan dengan tanda-tanda seorang nabi yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Maka beliau menjawab bahwa nabi itu adalah seorang yang penyabar, dan juga ia tidak keras hati, dan bukan pula orang yang suka berteriak di pasar-pasar. Ia tidak suka membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan ia adalah seorang pemaaf dan suka memberi ampunan. Hadis riwayat Bukhari. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menjadi saksi bahwa seluruh sifat Nabi yang disebutkan di dalam Taurat telah tergenapi di dalam wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Aisyah bersabda bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka menuntut balas atas keaniayaan-keaniayaan orang lain terhadap dirinya, tetapi beliau lebih suka memaafkan. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harith. Ketika itu ia menghadiahkan kambing bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ia racuni. Pada saat itu Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang sahabat telah mengambil sekerat daging untuk dimakan. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat yang lain memakan daging kambing itu. Akan tetapi sayang sekali seorang sahabat beliau, Bishr ibnu Al-Bara, telah memakan daging itu. Dan kemudian menurut beberapa riwayat, sahabat ini meninggal dunia
akibat racun yang terkandung di dalam daging kambing itu sangat mematikan. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW memanggil perempuan itu dan menanyakan kenapa beliau meletakkan racun di dalam daging kambing yang ia hadiahkan. Wanita itu kemudian bertanya, dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa daging itu diracuni? Kemudian Hadrat Rasulullah SAW menjawab bahwa tanganku mengatakan itu kepadaku. Jadi artinya dari rabaan saja Hadrat Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa daging kambing itu telah diracuni. Kemudian Rasulullah bertanya kepada perempuan itu, kenapa engkau tega melakukan ini? Maka perempuan itu menjawab bahwa kaumku telah berperang dengan Anda dan keluargaku gugur di dalam pertempuran itu. Kemudian aku telah memutuskan untuk meracuni Anda dengan keyakinan bahwa jika Anda seorang tukang tipu, maka akan meninggal dan kami akan aman. Akan tetapi jika engkau seorang nabi, maka Tuhan akan menjaga Anda. Mendengar jawaban dari perempuan Yahudi itu, Hadrat Rasulullah SAW kemudian bersedia memaafkan beliau. Padahal perempuan itu layak dijatuhi hukuman mati karena telah mengancam jiwa Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Rasulullah SAW bersedia memaafkan perempuan itu dan hanya menjatuhkan hukuman jika perlu, dengan pertimbangan bahwa jika orang tanpa hukuman atas kesalahan yang sangat luar biasa, maka tidak ada efek jera. Nampaknya perempuan Yahudi itu pun telah mengakui kekeliruannya dan memohon maaf kepada Hadrat Rasulullah SAW. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sini nampak kepada kita sekalian bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersedia memberikan maaf kepada perempuan Yahudi ini dengan pertimbangan bahwa perempuan Yahudi ini telah mengetahui akan kebenaran beliau sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan memberikan efek besar di kemudian hari, bahwa Hadrat Rasulullah memang orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau adalah utusannya. Tetapi Hadrat Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu untuk kebesaran atas nama dirinya sendiri. Tetapi pemberian maaf diberikan dalam peristiwa ini karena Rasulullah SAW memiliki pertimbangan lain, bahwa nanti orang ini pun akan menebarkan kepada yang lainnya bahwa Hadrat Rasulullah SAW adalah benar-benar seorang nabi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan jiwanya. Peristiwa kedua yang menunjukkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW adalah seorang pemaaf. Peristiwanya adalah ketika beliau dan putri beliau akan berangkat hijrah. Pada saat itu Habar bin Al-Aswad menyerang putri beliau dengan tombak, dan kemudian putri beliau mengalami keguguran karena kebetulan pada saat itu tengah mengandung. Dan akibat luka dari serangan itu, di kemudian hari putri Rasulullah SAW wafat. Atas peristiwa itu kemudian Hadrat Rasulullah SAW memutuskan untuk menghukum Habar bin Al-Aswad dengan hukuman mati. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah,
maka Habar bin Al-Aswad lari bersembunyi. Akan tetapi ketika Hadrat Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah melakukan Fatah Mekah, Habar bin Al-Aswad mendatangi Hadrat Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, "Wahai Nabi, karena takut saya telah melarikan diri. Akan tetapi pikiran bahwa Anda adalah seorang yang pemaaf, maka pikiran itu telah kembali membawa saya ke hadapan Anda. Saya mengakui kekeliruan, kesalahan, dan kejahilan-kejahilan di masa lalu. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang telah masuk Islam. Oleh karena itu, ya Rasulullah, maafkanlah saya." Maka karena permohonan maaf yang tulus dari Habar, pada hari itu Hadrat Rasulullah SAW telah memaafkan Habar bin Al-Aswad, seorang pembunuh putri beliau. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Habar, pergilah, aku telah memaafkan engkau. Dan ini karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan taufik kepada Anda untuk masuk Islam." Kisah ini tertera di dalam Siratut Talbiyah jilid 3 halaman ke-106. Hadirin pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya masih banyak kisah-kisah heroik yang menunjukkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW suka memaafkan dan bersih dari rasa dendam. Karakter suka memaafkan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tidak saja dikenal oleh para sahabat dan orang-orang dekat beliau. Bahkan hal itu juga diketahui oleh musuh bebuyutan beliau. Sehingga ketika mereka diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun tidak segan untuk datang bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW dan meminta maaf. Andaikan saja Hadrat Rasulullah SAW seorang yang keras hati, tidaklah mungkin orang-orang yang memiliki kesalahan besar terhadap beliau mau mengakui dan memohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Seandainya Hadrat Rasulullah SAW seorang yang keras hati, tidak akan datang musuh bebuyutan beliau untuk meminta maaf, karena pasti sudah dirasuki rasa ketakutan terlebih dahulu. Akan tetapi pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah mengundang musuh menjadi sahabat, telah menjadikan orang-orang yang begitu rupa membenci Islam dan Rasulullah menjadi sahabat yang lekat karena sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Hadrat Rasulullah SAW ini. Di sini pula kita bisa melihat bahwa memaafkan bukanlah sebuah kekalahan, tetapi justru menjadi sarana kemenangan Hadrat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan marilah kita menjadi pribadi yang pemaaf dan bukan pendendam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.